Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada siang ini kita kembali di dalam majelis ilmu yang melanjutkan pelajaran hadis mengenai sifat qanaah. Dan sudah kita lewati hadis tentang bagaimana nikmat pada seorang di pagi harinya. Di antaranya nikmat diberikan rasa aman, kesehatan badan, dan telah makan atau sarapan, ya, bahasa kita, ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana ajaran sifat qanaah dari hadis yang dibawakan oleh Ibnu Majah dalam bab qanaah, di mana rezeki yang disebutkan dalam hadis dikatakan cukup dan patut disyukuri. Nah, ini sudah dibahas juga dalam khutbah di pekan itu, ya, di mana pada saat itu pula membahas tentang qanaah, ya. Dan kalau lihat atau didengarkan di MP3-nya itu, ya, yaitu menjelaskan bagaimana telah ditetapkannya rezeki, ya. Rezeki, terus ajal, terus usia, ya, umur, dan bahagia sengsara. Itu sudah Allah tetapkan semenjak di rahim, ya, ditiupkan ruh ke rahim seorang ibu. Itu sudah Allah tetapkan. Di antaranya rezeki juga. Dan sudah Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz segala yang melingkup dunia dan segala isinya 50.000 tahun sebelum dunia ini, ya, diciptakan. Sebelum langit, alam semesta, dunia diciptakan, sudah ada dalam Lauhul Mahfuz, ya, gitu. Nah, itu. Nah, itu bagaimana yang setelah kita ya. Setelah kita dapatkan, ya. Nah, terus apa itu qanaah, ya? Nah, maka ini yang akan kita jelaskan siang ini, bahwa rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba itu harus disyukuri. Besar kecilnya syukuri, ya. Nah, orang zaman sekarang besar kecilnya kadang kurang menerima, ya, atau kadang mengeluh, ya.
ya, kadang mengeluh terhadap apa yang Allah berikan ya gitu. Merasa kurang gitu, kalau itu. Walaupun emang mungkin kalau dikatakan secara nominal ya, tetapi bahwa kembali yang dijelaskan sebelumnya bahwa bukan masalah jumlahnya tapi masalah hatinya yang kadang tak pernah merasa cukup ya. Karena itulah sifat qanaah yang harus dimiliki oleh seorang muslim ya. Ada di hadis Sunan Ibnu Majah disebutkan pula dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW sabda, qad aflaha man hudiya ilal islami wa ruziqa al kafafa wa qani'a bih. Sesungguhnya beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam ya. Diberi rezeki yang cukup dan qanaah, merasa cukup dengan rezeki tersebut. Riwayat Ibnu Majah. Kata Syekh Albani, hadis ini sahih ya. Nah, ini orang yang dikatakan beruntung oleh Allah ya. Di antaranya diberikan petunjuk dalam Islam ya, artinya dia diarahkan dalam ketaatan ya. Dimudahkan padanya ya, mengerjakan amalan ya gitu. Nah itu ya. Dan juga diberi petunjuk, dimudahkan pula untuk menuntut ilmunya juga ya. Orang zaman sekarang kan tidak dimudahkan dalam menuntut ilmu ya gitu. Udah malas-malasan, itu juga sebenarnya langsung masuk ya gitu. Karena niat ya gitu. Udah agak lelet lah gitu ya gitu. Ya itu ya, memang tidak semuanya, tapi tentunya kembali pada niat kita ya gitu. Kembali pada niat kita, itu kadang kita untuk kewajiban saja ya gitu. Kita masih menunda-nunda gitu. Bagaimana Allah mudahkan ketaatan kepada kita kalau kita masih menunda-nunda? Ya. Ya mungkin Allah lambatkan kepada kita segala kemudahan karena ya kitanya tidak memudahkan diri. Kita sering menunda ya, keweng-keweng gitulah. Karena mereka dah menang deui gitu kan gitu. Nah itu. Nunda-nunda dalam segala hal gitu ya gitu. Akhirnya ketika ketinggalan kapok gitu ya. Merasa aduh sayang ya. Ya itu memang karena kita yang suka menunda-nunda gitu ya gitu. Dalam masalah sholat aja kan gitu. Ya. Fi sholatim khasyun, itu orang yang beruntung ya. Tapi bagaimana kita mau beruntung kalau sudah menunda-nunda sholat itu ya gitu. Ya. Padahal jarak cuma berapa meter ya, dari rumah ya. Dan dilalui juga nggak sampai 5-10 menit ya gitu. Nah, ini yang terkadang repot ya gitu. Karena sering
nunda-nunda. Ya. Nah, itu orang yang diberi petunjuk dalam Islam, dimudahkan dalam ketaatan. Ya. Kalau terkadang ada niat pada diri kita, terkadang berat untuk melaksanakan ketaatan, ya, berat menuntut ilmu, ya. Nah, itu udah alamat, ya, Allah tidak memudahkan kepada kita. Sungguh celakanya orang seperti demikian. Ya. Nah, itu. Makanya kalau sudah ada bisa segera mungkin, ya langsung aja gitu ya. Jangan ditunda-tunda. Kan mereka ada tungguan, dan nggak selamanya ditungguan gitu. Karena orang itu ada waktu sibuknya, ada waktu gitu. Itu kan dalam hal sosial ya. Gitu. Baik kepada Allah kadang ya kalah sama nedom-nedi gitu ya. Canadan, cakomat gitu. Kan ada komatna kami keneh gitu. Ya gitu. Jadi terkesan ya memang sengaja menunda gitu ya gitu. Tanpa ada uzur gitu ya. Dah dunia mah ada gitu-gitu aneh lah gitu ya. Nggak akan kita ketika bisa mengejarnya terus dimiliki terus. Nggak. Ada saatnya nanti diambil oleh Allah. Dan lihat ya bagaimana kejadian kecelakaan, kemudian juga kebakaran kemarin di Sedang Serang, itu kan sudah menunjukkan kuasa Allah ya. Dan patut direnungkan juga bahwa terkadang manusia dan sifat dasarnya menunda-nunda hingga akhirnya menyesal. Nah itu. Kemudian juga diberikan rezeki yang cukup di sini, ya, bukan cukup secara ukuran kita, ya. Tapi cukup ukuran Allah, ya. Cukup ukuran Allah ya, betul. Karena kalau ukuran kita ya kadang terhalang oleh sifat gengsi lah gitu. Apalagi sekarang ingin viral, rasa-rasanya kalau nggak nyaman sedikit itu ya ketika misalnya nggak nyaman sedikit dengan orang gitu ya, udah gitu ya, zaman sekarang ini ya. Nah itu gengsi itu ya gitu ya. Yang penting kan kalau sudah bisa makan, sudah bisa ada pakaian, udah buat ongkos, ya, bensin, nah, cukup lah gitu. Ya. Secara nominal juga insya Allah cukup. Sebenarnya kan bisa aja cukup ya. Kan dia kata orang dicukup-cukupin aja itulah gitu. Ya, itu bagus tuh ya, mental seperti itu. Cuman orang zaman sekarang karena gengsi ingin itu udah. Akhirnya Allah berikan hati yang tidak merasa cukup ya. Dan saat diperingatkan oleh dalil Al-Qur'an ya,
tidak akan ngaruh. Diberikan hati yang tidak pernah puas, tidak pernah puas dengan pemberian Allah. Karenanya ini yang membuat kita kadang hati kita gundah. Padahal kalau tenang, merasa cukup, itu tatmainul qulub kan. Kita tenang, tentram gitu. Nah itulah terkadang perasaan demi perasaan gitu. Makanya yang ketiga, qanaah, merasa cukup itu sendiri ya gitu. Karena barang siapa yang kalau tidak qanaah, ya Allah akan menambah padanya sifat rakus, tamak dan seterusnya gitu. Hingga akhirnya hasad ya. Belum pada saudaranya juga. Inilah bagaimana dikatakan dalam hadis ya, tidaklah bersyukur kepada Allah ya, orang yang juga malah yaskurun nas ya, gitu. Orang yang tidak bersyukur pada manusia. Ketika saat itu pula ya, mungkin ya saat ini apa yang kita dapatkan misalnya dari pimpinan kita ya segitu, atau di pimpinan tidak hanya misalnya dari ya makan kita dapat dari istri segitu ya nggak masalah gitu sebenarnya. Istri dapat dari suaminya segitu ya, kalau tidak disyukuri ya itu tidak syukur kepada Allah. Nah itulah pelajaran yang bisa kita dapatkan pada siang ini. Saya tidak bisa lama-lama ya, karena itu ya betul nanti mah antara kalau berangkatnya sampai saat ini juga harus jadi sekarang ya gitu. Ya berarti ya kalau yang sekarang makan dulu atau apa gitu ya, nunggu saya nggak bisa nunggu lama ya gitu, karena udah mau berangkat ya gitu, alhamdulillah gitu, karena sudah diamanahkan ya gitu. Makanya saya tekankan ya, kalau mudahkan ya sholat dulu di sini ya sudah saya sampaikan ya sudah, kalau udah saya sampaikan ya saya nggak bisa maksa gitu. Nggak ada hak saya buat maksa gitu. Ya kalau udah nggak dapet ilmu, merasa nyesal ya udah, itu salah siapa gitu, betul itu ya gitu. Nah itu makanya inilah pelajaran buat kita, jangan sampai menunda lagi itu ya. Kalau sudah barangnya ketinggalan udah gitu. Maka nantinya akan jadi penyesalan ya. Bahkan bukan hanya penyesalan di waktu itu saja, bisa jadi penyesalan di seumur hidup ya gitu. Ya, karena siapa yang tahu kita nantinya nunda sesuatu kemudian akan berakibat kepada kita ke depannya ya, itu demikian Allah akan bisa aja dengan skenario-nya gitu ya. Walaupun tentunya kita tidak mengharapkannya ya. Tetap pasti ada setiap akibat itu ya, pasti kita alami ya itu. Hanya Allah lah yang memberikan petunjuk ya, dan Allah yang memberikan kemudahan. Itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu minkum wa fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa rabbana atina subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.